Assalamualaikum teman-teman, apa kabar ya semua? Semoga teman-teman, ayah dan bunda dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang berbahagia. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali, belajar tematik, tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Dan kita sudah masuk pada pembelajaran 5 ya teman-teman. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan jenis-jenis ikan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Lingkungan sehat dan tidak sehat. Coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini ya. Di sebelah kiri teman-teman ada gambar lingkungan yang sangat sehat, yaitu lingkungan yang bersih, bebas dari kuman, bebas dari jentik nyamuk, dan penyakit yang lainnya. Lalu, pada gambar yang sebelah kanan, ini ada gambar rumah yang kotor, yang banyak penyakitnya, lalu banyak jentik nyamuknya, terus rumahnya tidak bersih, kotor, banyak sampah yang berserakan. Teman-teman, jika teman-teman diminta untuk memilih, teman-teman mau memilih rumah yang ada di sebelah kiri teman-teman atau yang ada di sebelah kanan teman-teman? Nah, pastinya yang rumahnya bersih, sehat, dan asri ya teman-teman. Karena Allah itu sangat menyukai keindahan. Innallaha jamilul yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kita sebagai umat manusia dan umat Islam, kita harus selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Apakah teman-teman mengetahui bahwa lalat hidup di tempat yang kotor? Nah, pintar. Lalu, apakah teman-teman nyaman kalau melihat lalat berkerumun di atas sampah yang berserakan? Tentu saja tidak ya teman-teman. Selain lalat, ada juga nyamuk. Nyamuk berada di dekat manusia yang memiliki hidup yang kotor. Seperti rumah yang kotor, kamar yang kotor, pakaian yang kotor. Coba teman-teman lihat dan perhatikan rumah teman-teman. Jika rumah teman-teman ini banyak nyamuk, berarti rumahnya itu ada sampahnya yang berserakan atau ada air yang menggenang di halaman atau pada wadah-wadah yang sudah tidak terpakai tapi disimpannya di luar rumah. Bagaimana perasaan teman-teman jika nyamuk terus membuntuti teman-teman? Tentu saja tidak nyaman ya teman-teman, menggigit badan teman-teman. Apakah teman-teman merasa nyaman jika nyamuk itu menggigit badan teman-teman? Tentu saja tidak ya, karena membuat badan terasa gatal dan tidak nyaman. Teman-teman tahu tidak penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk? Nah, hebat sekali teman-teman jika mengetahuinya. Bagi teman-teman yang belum mengetahuinya, Bunda beritahu sekarang ya. Nah, DBD atau demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ya, jadi teman-teman harus
selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah ya, agar terhindar dari penyakit DBD ini. Karena penyakit DBD ini bisa menyebabkan kematian ya. Nah, teman-teman, tahu tidak sih bagaimana cara perkembangbiakan dan pertumbuhan nyamuk? Nah, sekarang kita akan mengetahuinya bersama-sama. Nah, di sini ada nyamuk dewasa. Jika nyamuk ini sudah dewasa, dia menghasilkan telur. Nah, telur-telur ini biasanya mereka bertelurnya itu pada genangan air yang kotor, yang ada yang pokoknya yang sudah seperti di got-got atau di wadah-wadah yang ada di luaran dan ada air yang menggenangnya, pasti di situ ada telur nyamuknya ya teman-teman. Lalu setelah bertelur, mereka akan menjadi jentik atau larva. Nah, bentuknya itu seperti ini. Mereka bisa berenang ya pada air, dan mereka hidupnya pada air-air yang kotor. Lalu setelah menjadi jentik dan larva, mereka menjadi pupa. Bentuk pupa seperti ini, ada matanya. Nah, setelah menjadi pupa dan hidupnya di dataran, hidupnya masih di dalam air. Pupa ini hidupnya masih di dalam air. Lalu setelah menjadi pupa, dia akan menjadi nyamuk dewasa. Dan begitu pun selanjutnya akan seperti ini ya teman-teman. Cara pertumbuhan dan perkembangbiakan pada nyamuk. Jadi, termasuk metamorfosis apakah nyamuk? Benar sekali, metamorfosis sempurna. Kebersihan dan keindahan adalah hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menyukai lingkungan yang kotor dan sampah yang berserakan. Sebagai umat muslim, kita pasti ingin melakukan hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan baik untuk tubuh kita maupun lingkungan sekitar kita ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita baca teks yang berjudul Wabah Demam Berdarah pada halaman 139 ya. Setelah selesai membaca, kita lanjutkan. Ayo eksplorasi kegiatan 1 dan 2. Satu kabupaten terserang wabah demam berdarah. Pasien berobat di 2 rumah sakit. Masing-masing rumah sakit merawat 120 orang pasien. Berapa pasien yang sedang menjalani pengobatan? Ada yang tahu caranya bagaimana, cara menghitungnya? Nah, bisa juga teman-teman menjumlahkan secara berulang. Jadi 120 ditambah 120 itu juga boleh. Tetapi sekarang kita belajarnya tentang perkalian ya. Jadi dituliskannya seperti ini. 120 dikali 2. Mengapa 2? Karena pasiennya berobat di 2 rumah sakit. Setiap rumah sakitnya merawat 120 orang pasien. Kita mulai ya. 2 dikali 0 sama dengan
0. Mengapa 0? Karena 2 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan, maaf teman-teman, 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu, 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi, hasilnya adalah 240. Jadi, pasien yang sedang menjalani pengobatan adalah 240 pasien. Selanjutnya, nih Bunda mempunyai satu contoh lagi ya. 122 dikali 3. Kita mulai menghitungnya dari angka yang satuan ya, yang paling belakang dulu ya, kita mengkalikannya. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu 3 dikali 1 sama dengan 3. Jumlahnya 366. Wah, masih ada lagi contoh soalnya. Di sini contoh soalnya 104 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikali 0 sama dengan, benar sekali, 0. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 208. Thank you for watching teman-teman. Terima kasih untuk hari ini teman-teman kelas 3 yang caem. Jika ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke Bunda Guru ya teman-teman. Tetap semangat dalam belajar di rumahnya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap berolahraga ya, walaupun teman-teman di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.